Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Laporan dari United Nations Development Program atau yang disebut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015 sebesar 0,689. Berdasarkan data tersebut, bagaimana posisi SDM Indonesia dan apa implikasinya? A. IPM Indonesia berada dalam kategori sangat tinggi. B. IPM Indonesia berada dalam kategori tinggi. C. IPM Indonesia berada dalam kategori sedang. D. IPM Indonesia berada dalam kategori rendah. E. IPM Indonesia berada dalam kategori sangat rendah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. IPM Indonesia berada dalam kategori sedang. Kita masuk ke pembahasan. Terdapat 7 pilar penting pembangunan suatu negara, antara lain pendidikan dan keterampilan, jasa dan infrastruktur, adanya atau tidak korupsi, kondisi keuangan dan investasi, aset negara dan kewirausahaan, lapangan pekerjaan dan tenaga kerja, kebijakan fiskal. Indeks pengembangan SDM adalah indikasi terbesar untuk menilai seberapa maju atau berkembang suatu negara. The United Nations Development Program atau UNDP menggunakan indeks ini untuk mengukur level perkembangan suatu negara. Istilah negara maju dan berkembang akan digunakan atas dasar indeks tersebut. Indeks perkembangan SDM meliputi aspek. Yang pertama, perekonomian dari penduduk yang bekerja. Dan yang kedua, standar kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan penduduk. Jadi indeks perkembangan SDM adalah angka yang diolah dan bernilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin dekat suatu negara dengan indeks, maka semakin maju negara tersebut. Klasifikasi indeks pembangunan manusia adalah IPM rendah, yaitu kurang dari 0,499. IPM sedang dari 0,500 sampai dengan 0,799. Dan IPM tinggi dari 0,800 sampai dengan 1000. Jadi Indonesia berada di IPM sedang. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. A. Pendapatan per kapita tinggi. B. Partisipasi politik masyarakat tinggi. C. Angka pertumbuhan penduduk rendah. D. Usia harapan hidup tinggi atau bisa mencapai 80 tahun. E. Sumber daya manusia unggul. F. Hasil pertanian tinggi. G. Sarana transportasi dan komunikasi maju. Berdasarkan pernyataan tersebut, ciri-ciri negara maju adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 4, 5, 6. C. 1, 3, 4, 5, 7. D. 2, 4, 5, 6, 7. E. 2, 3, 4, 5, 6. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita masuk ke pembahasan. Pendapatan per kapita tinggi. Dan yang kedua, angka pertumbuhan penduduk rendah. Dan yang ketiga, usia harapan hidup tinggi. Dan yang keempat, sumber daya manusia unggul. Dan yang kelima, sarana transportasi dan komunikasi maju. Ini adalah urutan yang tepat yang ada di soal ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya, bentuk muka bumi pada gambar tersebut di atas diakibatkan oleh A. Abrasi. B. Ablasi. C. Deflasi. D. Eksharasi. E. Mass fasting. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Ablasi. Kita masuk ke pembahasan. Salah satu bentuk negara eksogen adalah erosi.
Erosi adalah tenaga eksogen yang berkaitan dengan pengikisan batuan. Pengikisan oleh gelombang air laut disebut abrasi. Pengikisan oleh tenaga air disebut ablasi. Pengikisan oleh tenaga angin disebut deflasi. Pengikisan oleh tenaga es yang mencair disebut eksarasi. Bentuk meander di sungai terbentuk akibat pengikisan oleh aliran air pada sungai tersebut. Jadi bentuk muka bumi adalah termasuk pengikisan oleh tenaga air. Soal selanjutnya. Sebagian masyarakat Magelang menjadi pengrajin patung dan produk berbasis batuan. Hal tersebut berlangsung karena dukungan A. Tersedia bahan baku dan banyak konsumen. B. Penduduk terampil dan pendidikan tinggi. C. Pendidikan tinggi dan banyaknya konsumen. D. Budaya lokal dan penduduk terampil. E. Tersedia bahan baku dan budaya lokal. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Tersedia bahan baku dan budaya lokal. Kita masuk ke pembahasan. Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah dekat dengan Gunung Merapi dan Candi Borobudur. Dengan kondisi tersebut, bahan baku berupa batu-batuan tersedia dan budaya lokal yang berkembang memungkinkan masyarakat berpotensi mengembangkan kerajinan dari batu berupa petuang dan kerajinan lain. Soal selanjutnya. Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan merupakan dataran rendah, aktivitas penduduk yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Pertanian pangan, B. Pertanian bahan baku industri, C. Budidaya tanaman hias, D. Perkebunan buah, E. Budidaya ikan hias. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pertanian pangan. Kita masuk ke pembahasan. Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan terletak di dataran rendah sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Soal selanjutnya. Meletusnya gunung api berapi mempunyai dampak yang sangat luas. Secara global, dampaknya adalah A. Terjadi banjir lahar dingin yang menimbulkan korban jiwa. B. Terjadi kebakaran hutan di sekitar puncak. C. Semburan gunung berapi melenyapkan spesies tertentu. D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global. E. Menyebabkan terjadinya tsunami. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global. Kita masuk ke pembahasan. Jadi kenaikan suhu global disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah oleh peristiwa alam berupa meletusnya gunung berapi. Soal selanjutnya. W. Köppen memperkenalkan pembagian iklim utama dunia menjadi 5 klasifikasi yang dikembangkan dengan 5 huruf besar. Daerah yang dicirikan dengan besarnya penguapan dibandingkan endapan hujan dalam klasifikasi iklim. Köppen disebut A. Tipe iklim A, B. Tipe iklim B, C. Tipe iklim C, D. Tipe iklim D, E. Tipe iklim E. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Tipe iklim B. Kita masuk ke pembahasan. Dalam klasifikasi Köppen terdapat 6 golongan iklim dan 12 tipe iklim pokok, yaitu yang pertama iklim A, yaitu iklim hujan tropik atau tropical climate, suhu bulan terdingin di atas 18 derajat Celcius, dibagi menjadi 3 iklim pokok. Dan yang kedua iklim B, yaitu iklim kering, curah hujan lebih kecil daripada penguapan. Golongan iklim ini dibagi menjadi 2 tipe iklim pokok. Yang ketiga iklim C, iklim mesothermal, yaitu suhu bulan dingin antara 0 derajat Celcius sampai dengan 18 Celcius dan suhu bulan terpanas di atas 10 derajat Celcius, dibagi menjadi 3 tipe iklim pokok. Iklim D, iklim mikrothermal, yaitu suhu bulan terdingin di bawah 0 derajat sedangkan suhu bulan terpanas di atas 10 derajat, dibagi menjadi 2 tipe iklim pokok. Yang kelima iklim E, yaitu iklim kutub, suhu bulan terpanas di bawah 10 derajat, dibagi menjadi 2 tipe iklim pokok. Dan yang terakhir iklim H, ini adalah iklim pegunungan,
Suhunya sama dengan iklim E, tetapi disebabkan karena letaknya pada ketinggian lebih dari 5.000 kaki. Soal selanjutnya. Meningkatnya suhu global menyebabkan terjadinya El Nino, yaitu perubahan pergerakan arah angin di kawasan Pasifik. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami A. Hujan deras yang menyebabkan terjadinya beragam bencana. B. Hujan tidak teratur dan merepotkan petani dalam mengatur pola tanam. C. Hujan semakin berkurang yang berdampak pada hasil pertanian. D. Panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan. E. Panas sementara yang membantu penyerbukan tanaman buah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Panas berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan. Kita masuk ke pembahasan. El Nino dan La Nina disebabkan adanya perubahan suhu global yang cenderung naik akibat peningkatan konsentrasi emisi dan radiasi balik dari bumi serta penyimpangan kondisi cuaca rata-rata harian, bulanan hingga tahunan. Dalam keadaan normal, angin pesat berhembus dari timur melintasi Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan air hangat dari Pasifik Tengah terdorong ke arah barat. Air hangat ini terkumpul di sepanjang garis pantai Australia sebelah utara dan juga mengalir ke perairan Indonesia. Terbentuklah awan di atas air yang hangat itu. Awan-awan ini membawa hujan apabila bergerak di atas Australia dan Indonesia. El Nino datang mengganggu Samudra Pasifik, mulai dari Pasifik Tengah sampai Peru dan Amerika Latin menjadi hangat. Tetapi tidak demikian di perairan Australia bagian utara dan Indonesia. Apabila ini terjadi, angin pesat akan melemah dan arahnya terbalik, yaitu berhembus dari arah barat ke arah timur. Jadi udara yang lembab tidak berpusat di dekat Australia. Alih udara lembab tersebut berpusat di Samudra Pasifik Tengah dan meluas ke timur arah Amerika Latin. Hal ini menyebabkan turunnya hujan di Pasifik Tengah dan berkurangnya hujan dari biasanya di Australia serta Indonesia. Akibatnya timbul kekeringan di Australia dan Indonesia. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. A. Kenaikan permukaan air laut. B. Peningkatan kesadaran lingkungan. C. Perubahan cepat pada ekosistem. D. Pengaruh pada kesehatan manusia. E. Peningkatan reboisasi. F. Pengaruh pada lapisan ozon stratosfer. Pernyataan di atas yang termasuk dampak pemanasan global adalah nomor A. 1234, B. 1235, C. 1356, D. 1346, E. 2345. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. 1346. Kita masuk ke pembahasan. Tahun 1990 kenaikan suhu permukaan bumi 1,4 diperkirakan menjadi 5,8. Konsekuensinya, yang pertama, kenaikan permukaan air laut abad ke-20 telah terjadi kenaikan permukaan air laut 10 sampai dengan 20 cm. Akhir abad 21 diperkirakan kenaikan antara 10 cm. Dan yang kedua, perubahan iklim regional dan daerah pertanian. Terjadi pergeseran masa panen dan juga lokasi pertanian. Dan yang ketiga, perubahan cepat pada ekosistem. Terjadi pengurangan bahkan kepunahan. Dan yang keempat, pengaruh pada kesehatan manusia. Tidak ada pengaruh yang langsung pada kesehatan manusia. Dan yang kelima, pengaruh pada lapisan ozon stratosfer. Terjadinya pemanasan pada lapisan troposfer di dekat lapisan stratosfer akan menyebabkan pendinginan pada lapisan stratosfer. Namun hal ini secara keseluruhan tetap menyebabkan kerusakan ozon di atas Antartika dan Arktik. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.